PT Sariguna Primatirta atau lebih sering dikenal dengan kode saham Cleo. Sesuai dengan kode sahamnya, perusahaan punya produk merek dagang Cleo, perusahaan dengan produk air mineral dalam kemasan. Apa sisi positif dan negatif dari Cleo? Sariguna Primatirta didirikan dengan nama awal PT Sariguna pada 10 Maret 1988, tapi diubah nama menjadi PT Sariguna Primatirta. Akta pendirian dan perubahan disahkan pada 4 Januari 1989. Cleo menurut saya di awal hadir dengan branding yang brilian. Di saat air mineral dalam kemasan identik dengan warna biru, Cleo hadir dengan warna yang mencolok, yaitu orange. Entitas induk langsung perusahaan adalah PT Tancorp Global Abadi dengan kepemilikan 55,79%. Sedangkan entitas induk terakhir perusahaan adalah PT Tancorp Global Sentosa dengan kepemilikan 21,089%. Namun kalau kalian tahu, Tancorp Group sendiri itu milik dari konglomerat asal Surabaya, Pak Hermanto Tanoko, dan juga sebagai presiden komisaris di Cleo. Cleo listing pada 5 Mei 2017 dengan harga awal 115 per lembarnya. Uniknya, setahun baru IPO, Cleo langsung melakukan stock split 1:5 pada Juli 2018. Dan saat video ini di-tag, harga Cleo itu ada di 1.300 per lembarnya atau setara dengan 130.000 per lotnya. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 2024, laba Cleo itu capai 220 miliar atau naik 70,97% dibandingkan dengan tahun lalu. Luar biasa kenaikan dari laba Cleo. Tetapi kalau kalian melihat data berikut, laba Cleo terus bertumbuh. Dari 2018 ada di angka 63 miliar, lalu 2019 di 131 miliar. 2020 waktu pandemi masih bisa bertumbuh, labanya menjadi 133 miliar. Di 2021 labanya capai 181 miliar. 2022 labanya naik lagi menjadi 195 miliar. Dan kemarin 2023 labanya melonjak drastis ke angka 324 miliar. Luar biasa pertumbuhan laba dari Cleo itu sendiri. Berdasarkan public expose dari Cleo, data April 2024, Cleo sudah memiliki 31 pabrik dan akan bertambah 4 pabrik lagi di 2024 ini. Bahkan dalam public expose mereka nantinya jika pabrik di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru udah terrealisasi akan menjadikan Cleo jaringan pabrik air minum terbesar di Indonesia. Kalau kita melihat dari laporan keuangan kuartal 2 2024, ada yang kurang oke dari Cleo ini. Dari sisi hutang berbunganya yang capai 400-an miliar. Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan kasnya yang hanya 40-an miliar saja. Akan tetapi jumlah hutang kalau kita bandingkan dengan ekuitas masih sangat oke. Total hutang mereka itu ada di angka 787 miliar. Dan ekuitas mereka totalnya itu ada di 1,6 triliun. Kalau kita lihat dari total penjualan mereka, semua segmen mengalami kenaikan. Dari botol, bukan botol, dan lain-lain. Semua terus bertumbuh. Selain laba dan penjualan, kita melihat dari laporan keuangan ada 2 perusahaan TBK yang punya hubungan yang sama dengan Cleo. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk atau kode saham RISE dengan jenis transaksi usaha dan sewa. Lalu ada PT Avia Avian Tbk atau kode saham Avia dengan jenis transaksi usaha. 2 perusahaan TBK tadi dan Cleo punya kemiripan, yaitu masuk dalam naungan Tancorp Group. Sejak pandemi, Cleo bisa dikatakan rajin bagi dividen. Akan tetapi nominal dividennya sangatlah kecil sekali. Yang terakhir mereka membagikan dividen sebesar 5,05 per lembarnya atau setara dividen yield 0,38%. Kalau menurut saya dividennya itu kecil make sense karena melihat perusahaan terus melakukan ekspansi. Secara keseluruhan positifnya Cleo ini adalah labanya naik luar biasa dan perusahaan masih bisa ekspansi. Besar kemungkinan laba 2024 itu bisa melampaui 2023. Namun Cleo ini tidak cocok kalau kalian sebagai dividen hunter. Karena dividen yieldnya itu sangatlah kecil, di bawah 1%. Menarik keberlanjutan dari 4 pabrik yang akan dibangun di 2024. Itu tadi video terkait PT Sariguna Primatirta atau kode saham Cleo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.